Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita hari ini akan mempelajari tentang konsep perencanaan penulangan balok, ya, yang meliputi tulangan lentur, kapasitas momen baloknya, tulangan lapangan maupun geser. Nah, ini akan saya bagi menjadi beberapa video, ya. Nanti adik-adik simak satu persatu bagian dari video-video sekumpulan konsep perencanaan penulangan balok. Desain daripada struktur elemen ini bisa dibagi menjadi desain balok, desain kolom, desain pada pertemuan beam kolom join, dan desain fondasi. Untuk desain balok sendiri, kita akan menghitung kebutuhan daripada tulangan lentur dan tulangan geser, ya, tulangan pokok dan sengkang. Begitu juga dengan kolom, kita akan menghitung kebutuhan tulangan lentur dan tulangan gesernya. Dan join di sini adalah penulangan geser. Untuk fondasi ini adalah penulangan lentur dan untuk kontrol geser. Ya, gesernya di sini kontrol, ya, bukan penulangan. Nah, di sini ada kebutuhan, ya, demand and supply, di mana demand itu adalah kuat yang diperlukan dan supply itu sendiri adalah kekuatan desain. Nah, kekuatan yang diperlukan ini atau kuat perlu, kita hitung dulu analisa strukturnya. Kemudian kita dapat gaya-gaya dalam, di sini SFD, BMD, NFD. Kemudian kita perhitungkan kekuatannya, maka kita peroleh nilai kekuatan yang kita perlukan. Momen yang dibutuhkan berapa, gaya geser yang dibutuhkan berapa, gaya aksial yang dibutuhkan juga berapa. Nah, hasil daripada kekuatan perlu ini harus, ya, lebih kecil daripada yang kekuatan yang didesain atau yang disediakan atau yang disupply. Di mana perhitungan ini itu merupakan faktor, ya, dan nilainya sebenarnya ini adalah faktor P dikalikan dengan Sn, di mana nilai P itu sendiri adalah faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan ini nilainya variatif, ya, apakah dia terkendali tarik, apakah dia terkendali tekan, ataukah dia geser. Nah, faktor reduksi kekuatan ini diperhitungkan untuk mempertimbangkan adanya kemungkinan terjadinya penurunan kekuatan akibat variasi yang terjadi pada kekuatan suatu material, ya. Jadi pada saat pengecoran materialnya kurang homogen atau terlalu encer atau sebagainya, ya, karena material beton sendiri itu terdiri dari susunannya terdiri dari variabel semen, pasir, kerikil maupun air, ya, atau bisa jadi ada bahan tambah sehingga pengalaman daripada konstruktornya ini sangat berpengaruh. Kemudian dimensi yang tidak presisi pada saat pelaksanaan, bisa jadi harusnya secara desain di gambar kerja misalkan dimensinya adalah 400 kali 600, akan tetapi pada pelaksanaannya ukurannya itu tidak persis 460, bisa lebih kecil ataupun lebih besar sedikit. Kemudian pengaruh penyederhanaan dan asumsi desain, kemudian tingkat daktilitas yang dipilih, maupun potensi mode kegagalan dan keandalan strukturnya seperti apa. Apakah didesain sangat handal atau misalkan dia didesain hanya untuk kondisi yang life safety. Nah, pada saat perencanaan ini, desain struktur elemen yang kita desain, balok, kolom, join, dan fondasi ini, kita mengetahui kapasitasnya berapa, kekuatan kapasitasnya. Nah, dan ini kita akan mengetahui kekuatan yang mampu untuk diberikan dalam menahan struktur. Nah, meskipun ini ada faktor pengali yang lebih kecil dari angka 1, nilai P yang akan digunakan lebih angka 1, nilai supply ini harus lebih besar daripada yang dibutuhkan. Nah, ini termasuk kategori strength based seismic design perencanaan yang seperti ini.
Untuk desain elemen beton tahan gempa, kita sudah mengeluarkan SNI yang terbaru dari BSN, yaitu SNI 2847 tahun 2019 ya. Tahun lalu di mata kuliah ini saya masih menggunakan SNI 2013, kali ini kita akan mencoba menggunakan SNI 2019. Nah, untuk struktur rangka pemikul momen biasa di SNI tahun 2013 berada di pasal 21.2, sedangkan di SNI yang terbaru tahun 2009 SRPMB ini berada di pasal 18.3. Kemudian struktur rangka pemikul momen menengah ini berada di pasal 21.3 untuk SNI tahun 2013 dan pasal 18.4 di SNI 2019. Sedangkan untuk struktur rangka pemikul momen khusus ini berada di pasal 21.5 untuk tahun 2013 dan pasal 18.6 tahun 2019. Nah, apa itu struktur rangka pemikul momen biasa? Struktur rangka pemikul momen biasa ini dikategorikan KDS yang paling rendah. Ya, KDS kategori desain seismik yang paling rendah yang berada di Peraturan Gempa 1726/2012. Untuk struktur rangka pemikul momen menengah, berarti dia KDS-nya berada di tengah-tengah antara B atau C. Sedangkan struktur rangka pemikul momen khusus atau SRPMK ini minimal KDS-nya adalah D ya. Minimal KDS-nya D. Nah, building performance menurut McGregor tahun 1976 dan building design serviceability performance itu dikategorikan pada beban layan tidak terjadi deformasi yang berlebihan. Ini terdeteksi secara visual dan drainasi malfunction ya, adanya malfunction di sini. Pada beban layan tidak terjadi getaran yang berlebihan. Kategori yang kedua adalah damageability performance. Pada beban moderate tidak terjadi retak berlebihan yang prematur pada bangunan. Dan pada beban moderate tidak terjadi deformasi yang berlebihan dan tidak terjadinya deformasi permanen yang merusakkan elemen struktur. Untuk kategori yang ketiga, ultimate limit performance, pada beban ultimate tidak terjadi kerusakan elemen kritis yang dapat menuju ketidakseimbangan struktur. Pada beban ultimate tidak terjadi deformasi sendi-sendi plastis yang berlebihan yang dapat merobohkan struktur. Nah, berdasarkan penjelasan dari slide yang sebelumnya tadi, bahwa faktor reduksi kekuatan itu V nilainya adalah kurang dari 1 karena dia adalah nilai rasio daripada kebutuhan aktual dibandingkan dengan kebutuhan secara nominal ya. Dan faktor reduksi kekuatan ini diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan kekuatan penampang tidak mencukupi atau under strength karena perbedaan dimensi dan kekuatan material ya. Kemudian untuk memperkirakan ketidaktepatan pada tahap perancangan maupun untuk merefleksikan ketersediaan daktilitas dan tingkat keandalan yang diperlukan komponen struktur relatif terhadap beban. Dan juga untuk menyatakan seberapa penting komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Untuk beban nominalnya sendiri, itu adalah beban yang berasal dari peraturan pembebanan. Ya, ada tahun PBI tahun 1983 maupun di SNI 1727 tahun 2013. Nah, beban ultimate ini adalah beban gravity atau gravitasi atau bisa juga beban temporary ya, yang datangnya juga belum tentu kapan, baik itu beban gempa, beban angin, dan sebagainya. Nah, untuk beban gravity ini termasuk dari beban hidup maupun beban mati. Nah, untuk bebannya sendiri, kita berikan faktor yang nilainya lebih dari 1 karena ada banyak alasan ya yang mempengaruhinya.
Ya, misalkan kalau beban mati itu ditingkatkan menjadi 20%-nya atau 1,2 D ya, karena untuk mengantisipasi beban yang berlebihan yang memang bisa saja terjadi. Contohnya seperti itu. Nah, untuk nilai P-nya sendiri atau faktor reduksi kekuatan ya, itu nanti nilainya kurang dari 1 ya. Karena untuk mengantisipasi agar kekuatan desainnya itu lebih besar daripada kekuatan yang diperlukan. Nah, kalau pada SNI 2002 itu tegangan desak beton mutunya boleh paling rendah adalah 17 MPa mulai SNI 2847 2013. Kuat tekan beton atau F C-nya paling kecil adalah 20 MPa, di sini tetapkan sebagai 20 MPa, tapi di SNI 2847 2019 kekuatan beton minimumnya adalah 21 MPa untuk sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus. Jadi untuk desain strukturalnya tidak boleh kurang dari 21 MPa. Nah, nilai efficiency berdasarkan SNI 2847 2019 ini harus dispesifikasikan dalam dokumen konstruksi dalam RKS dan harus sesuai dengan persyaratan A sampai C, di mana batasan pada tabel 19.2.1 ini harus memenuhi ya tabel batasan nilai efficiency atau efficiency minimum. Kemudian persyaratan durabilitas pada tabel 19.3.2.1 dan persyaratan kekuatan struktur ya ada di SNI 2847 2019. Untuk nilai V atau faktor reduksi kekuatan, kan tadi nilainya kurang dari 1. Ya, kalau di SNI 2013 ini terletak di pasal 9.3.2, tapi di SNI 2019 dia terletak di pasal 21.2.2. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan di antara kedua SNI ini itu tidak ada perubahan. Nilainya tetap sama, di mana nilai epsilon T yang sebagai pembatas terkendali tarik itu berada di batasan minimal epsilon T sama dengan 0,005. Nah, sedangkan untuk daerah yang epsilon T-nya kurang dari 0, atau sama dengan 0,002, maka struktur tersebut termasuk dalam terkendali tekan. Apabila epsilon T-nya berada di antara 0,002 sampai dengan 0,005, maka dia termasuk daerah transisi. Di mana ya kalau berdasarkan grafik ini kita baca untuk daerah terkendali tarik ya, ini kita baca terkendali tarik epsilon T-nya minimal 0,005, epsilon T-nya 0,005, nilai V-nya ini setara dengan 0,9 ya. Sedangkan untuk epsilon T-nya yang minimum adalah 0,002, maka nilai V-nya setara dengan 0,65. Bagaimana dengan daerah transisi? Daerah transisi ini sendiri dengan epsilon T berada di antara 0,002 sampai dengan 0,005, dia dibagi menjadi dua kategori dengan sengkang spiral maupun sengkang yang biasa ya. Kalau sengkang spiral dia nilai V-nya bisa diperoleh dari 0,75 ditambah epsilon T min 0,002 dibagi 50. Sedangkan untuk sengkang biasa, sengkang persegi ya nilai V-nya setara dengan 0,65 ditambah epsilon T min 0,002 dikali 250 per 3. Nah, nilai V-nya untuk daerah transisi ini berarti di antara 0,65 sampai maksimumnya adalah 0,89 ya. Nah, apa itu epsilon T? Epsilon T merupakan regangan baja tarik terluar ya. Tegangan tarik baja terluar ya, yang paling luar di daerah tarik. Seperti itu. Oke. Gambar di sini adalah gambar epsilon T ya. Kita mau mencari epsilon T. Epsilon T itu adalah regangan baja tarik terluar.
Jadi adik-adik dilihat di sini ada gambar penampang ya, penampang di sini ada dua buah tulangan di bagian bawah. Ini potongan dari sampingnya ya, terlihat bahwa ini ada dua buah lapis tulangan. Dan ini adalah grafik regangan, ini regangan baja dan ini adalah regangan beton. Nah, berdasarkan gambar ini diasumsikan mengalami momen positif ya, karena tariknya berada di bagian bawah. Nah, epsilon T itu apa? Epsilon T itu adalah regangan baja tarik terluar ya. Berarti di sini kita lihat ada dua buah lapis tulangan, yang mana yang paling luar yang dekat dengan selimut beton itu adalah regangan baja tarik terluarnya ya, atau istilahnya epsilon T ya. Ya, ini dekat dengan selimut beton. Di bagian sini ada selimut beton atau beton tahu. Nah, epsilon T ini akan berguna untuk memperhitungkan nilai P ya. Di sini nilai P-nya dibagi menjadi daerah terkontrol tarik atau under reinforce, daerah transisi ataupun daerah tekan, terkontrol tekan atau over reinforce ya, dimana nilai P-nya apabila dia terkendali tarik berada di 0,9, apabila dia terkendali tekan berada di 0,65, atau dia berada di daerah transisi berarti di antara 0,65 sampai dengan 0,9. Nilainya berapa? Ini tergantung sengkang yang digunakan. Apabila menggunakan sengkang spiral, ini ada rumusnya sendiri. Apabila dia menggunakan sengkang persegi biasa, ini ada rumusnya lagi sendiri. Nah, untuk tadi, apabila epsilon T-nya berada lebih dari 0,005 ya, dianggap tadi apa? Terkontrol tarik atau under reinforce. Apa itu kategori under reinforce? Under reinforce itu adalah di mana baja tariknya sudah leleh ya, bisa dilihat sini, ini grafik yang paling kiri ya, ini bajanya sudah leleh, nih lihat regangannya lebih besar yang baja dibandingkan dengan regangan betonnya. Artinya apa? Bajanya sudah leleh lebih dahulu ya. Nah, bajanya sudah leleh lebih dahulu, baru betonnya ini mengalami regangan ultimate. Nah, di mana keruntuhan tension control atau under reinforce ini ya ditandai oleh keretakan atau terjadinya defleksi, atau dalam istilah strukturnya akan melendut terlebih dahulu ya. Strukturnya akan memperlihatkan lendutan-lendutan dan defleksi-defleksi ataupun keretakan ya. Karena bajanya itu meleleh lebih dulu ya, mulur dianya. Nah, sedangkan untuk kategori epsilon T ya, nilainya 0,002 atau di bawahnya, maka dia termasuk terkontrol tekan atau over reinforce. Over reinforce ini mana? Ini grafik yang ini ya, di mana betonnya itu sudah mencapai ultimate regangannya, udah mencapai 0,003, bajanya belum mengalami leleh nih, regangannya baru sampai di titik ini ya, dimana epsilon S-nya itu masih kurang dari epsilon Y, dimana epsilon Y-nya itu Fy dibagi dengan modulus elastisitas. Nah, untuk struktur yang terkendali tekan atau yang over reinforce ini ditandai dengan baja tulangan yang sangat banyak ya, tapi penampangnya kecil, maka akan terjadi keruntuhan getas yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Artinya betonnya itu langsung meledak dan bangunannya akan runtuh seketika. Ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa regangan leleh baja itu diperoleh dari persamaan ini, kuat lelehnya, Fy-nya ya, dibagi dengan modulus elastisitas. Nah, kita menggunakan mutu baja yang tidak boleh lebih dari 420 MPa. Untuk Fy setara dengan 420 MPa, nilai epsilon yield-nya akan diasumsikan 0,002 ya. Kondisi regangan lelehnya itu dibatasi tetap 0,002. Nah, kenapa baja tulangan itu mutunya tidak boleh lebih dari 420 MPa? Karena semakin tinggi mutu baja, maka dia akan memperlihatkan grafik tegangan regangan yang menyerupai beton.
Artinya strukturnya tersebut sudah tidak ductile, sudah mendekati getas ya, tidak ada daerah plastis dan strain hardeningnya lagi. Oleh sebab itu untuk mutu baja dibatasi paling tinggi yang boleh digunakan adalah FY 420 MPa untuk mengantisipasi adanya over reinforce. Berikut ini adalah penjelasan kondisi tadi ya, kondisi balance, kemudian kondisi over reinforce atau terkendali tekan, atau kondisi under reinforce dan terkendali tarik. Di mana nilai penulangannya rho itu setara dengan rho balance. Rho balance itu apa? Baja tulangannya leleh, regangan betonnya bersamaan dengan bajanya leleh, betonnya mengalami ultimate. Nah, kalau kondisi over reinforce yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya atau kondisi terkendali tekan, ini bajanya tuh belum apa-apa ya, mungkin masih di batas elastis saja, akan tetapi betonnya sudah mengalami kerusakan ya, dia sudah melewati batas ultimate-nya. Nah, dengan kata lain ini bajanya kuat sekali sehingga betonnya remuk secara tiba-tiba. Ini terjadi kegagalan yang getas ya. Betonnya runtuh dan bangunannya bisa runtuh seketika. Nah, ini bahaya karena tidak ada peringatan dini. Nah, sedangkan kondisi yang paling ideal adalah kondisi under reinforce di mana rho-nya kurang dari rho balance atau ini adalah epsilon T-nya setara dengan 0,005 atau lebih, termasuk dalam kategori terkendali tarik. Ini kondisinya di mana bajanya sudah leleh ya, mengalami leleh, tapi betonnya belum mencapai regangan ultimate-nya atau regangan maksimumnya. Nah, ini artinya adalah bajanya relatif lemah ya, baja akan leleh lebih dulu, akan mengalami lendutan ya, strukturnya akan mengalami lendutan, akan memperlihatkan retak-retak struktur, retak-retak akibat beban lentur ya, sehingga dia akan memperlihatkan peringatan dini. Nah, ini kondisi yang paling ideal. Nah, rho yang digunakan agar dia penampangnya adalah terkendali tarik, rho yang kita gunakan itu harus kurang dari 0,75 rho balance. Seperti yang sudah saya bahas juga di slide sebelumnya, bahwa berdasarkan SNI 2013 maupun 2019, nilai baja tulangan itu FY-nya tidak boleh lebih dari 420 MPa karena akan menyebabkan baja mutu tinggi yang apabila digunakan itu akan menimbulkan tegangan lekatan yang tinggi antara baja tulangan dan beton yang pada akhirnya bisa memicu kegagalan mekanisme lekatan bonding antara baja tulangan dan beton. Nah, khususnya pada saat elemen struktur yang mengalami beban gempa siklik bolak-balik ya. Jadi berbahaya jika menggunakan baja mutunya lebih dari 420 MPa. Nah, kemudian untuk overstrength factor atau mu0 ini yang digunakan setara dengan 1,25. Ini merupakan rasio kuat lele aktual terhadap kuat lele spesifikasi yang disyaratkan. Fu-nya itu setara dengan 1,25 FY. Ini kalau dalam pengujian tegangan-tegangan baja di laboratorium, ini nilai yang paling rendah ya, 1,25 FY itu yang baja yang boleh digunakan. Perbesaran ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kuat lebih yang dimiliki oleh baja tulangan lentur yang digunakan agar proses sendi plastis itu berjalan dengan baik. Overstrength factor digunakan untuk perencanaan struktur yang berbasis pada konsep desain kapasitas dan dapat digunakan untuk merencanakan elemen struktur yang diharapkan tetap elastik pada saat terjadi sendi plastis. Panjang sendi plastis yang terbentuk pada dasarnya merupakan cerminan dari sifat hardening baja ya di fase ketiga yang membentuk kurvanya adalah parabolik. Sifat hardening ini diperlukan agar dapat terjadi perambatan kelelehan atau redistribusi ke arah tengah bentang ya, karena sendi plastis itu berada di ujung-ujung bentang balok dekat dengan kolom. Nah, nanti diharapkan adanya perambatan kelelehan ke arah tengah bentang setelah tercapainya momen leleh pada penampang di dekat muka tumpuan atau dekat muka kolom. Nah, ini adalah diagram tegangan regangan baja untuk baja mutu rendah maupun mutu sedang. Dia memiliki 3 fase. Fase pertama adalah elastis ya, dia akan kembali ke posisinya semula. Dan yang kedua adalah fase leleh atau fase plastis di mana
P-nya atau tegangannya ini akan stabil, akan tetapi regangannya akan terus bertambah. Nah, ini dia mengalami lendutan ya, dan apa namanya, di peringatan dini itu berawal dari pelelehan baja tulangan. Nah, kemudian ada fase strain hardening, ini yang parabolik, di mana tegangannya itu meningkat secara bertahap ya, secara bertahap tapi agak pelan. Akan tetapi regangannya akan meningkat begitu signifikan ya, seperti dilihat dalam grafik ini. Nah, panjang sendi plastis yang terbentuk pada dasarnya merupakan cerminan dari sifat hardening baja yang ini tadi. Nah, ini bisa dilihat di bukunya Pak Iswandi Imran tahun 2010 ya.